Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang proyek 2, proyek tentang data Masjid Kota Depok. Kami berasal dari Teknik Informatika 3. Di sini kami memiliki nama dan role masing-masing. Yang pertama adalah Abdullah Alwafi sebagai front end. Yang kedua, Anang Febrian Sutarja sebagai front end. Ketiga, Prianto sebagai back end. Dan keempat, Iwanda Aulia Rosanto sebagai back end. Teknologi proyek yang kami kembangkan menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive Web Design, Bootstrap, Chart.js, Data Table, dan Carousel. Tentang proyek dan fitur yang kami kembangkan akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan. Oke, di halaman pertama itu atau halaman home kita akan dibawa tampilan seperti ini. Di yang paling atas itu ada navbarnya, bisa kita lihat ada home, ada berita, ada data masjid, ada registrasi masjid, ada tentang websitenya dan ada login. Oke, di main kontennya itu, di konten utamanya akan disambut dengan slide atau carousel. Bisa kita lihat ketika kita mengklik icon panah kanan atau kiri, dia akan berganti. Begitupun ketika kita klik tongkatnya, dia akan masuk ke dalam detail berita tersebut. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan disuguhkan oleh penjelasan tentang website terlebih dahulu, apa itu websitenya, kenapa websitenya, dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalam website tersebut. Ketika kita mengklik tongkatnya pun akan dibawa ke dalam tentang kami. Nah, di dalam ini bisa kita lihat. Nah, di halaman lengkapnya ini kita akan disuguhkan dengan penjelasan dari website tersebut. Maksud dari website tersebut apa, fitur-fitur yang ada apa, dan kegunaannya apa gitu. Bisa kita baca di sini karena kepanjangan kita skip lagi ke bagian home. Kita masuk ke halaman home lagi. Oke, kita klik halaman home-nya. Kita tunggu. Oke, di halaman home ini setelah tentang kami ada masjid terpopuler yang dimana kita ambil 4 masjid terpopuler yang ada di kota Depok. Yang pertama itu Masjid Kubah Mas. Di sampingnya kita bisa lihat ada penjelasan tentang masjidnya. Nah, yang dimana di sini dibangun menggunakan 6 grade MD6, jadi ada dua-dua. Nah, yang selanjutnya itu ada Masjid At-Tohir, selanjutnya ada Masjid Nurul Mustafa Center, dan yang terakhir ada Masjid Baitul Kamal. Ketika kita klik lengkapnya pun akan masuk ke halaman lengkapnya di profil masjid tersebut, dan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita skip dulu ke bawah, kita cek di halaman yang bagian berita terpopuler. Nah, di berita terpopuler ini ada 6 yang kita ambil. Bisa kita lihat, nah di ini dibangun menggunakan grid yang dimana kita bagi menjadi 4-4 atau grid 4, kolom D 4, yang dimana menjadi tiga bagian dalam satu barisnya. Oke, ketika langsung aja kita masuk ke halaman berita, kita scroll ke atas, sebentar kita scroll. Nah, kita masuk ke halaman berita, kita tunggu. Di halaman berita ini sama seperti yang tadi, namun di halaman berita ini lebih banyak atau full dari berita yang ada di dalam websitenya. Bisa kita lihat yang halaman yang bagian pertama itu ada, ya, ada bagian yang 6 itu yang terpopuler, dan yang paling bawahnya itu ada berita terkini. Dan ketika kita mengklik selengkapnya, kita klik selengkapnya, dia akan bawa ke detail tentang penjelasannya. Karena di sini hanya kita cantumkan satu berita yang paling atas doang, maka halaman ini akan menjelaskan tentang berita yang teratas itu. Nah, bisa kita lihat di bagian kanannya pun ada sidebar-nya. Nah, ya, bagian kirinya kita bisa lihat detail-detail dari kontennya. Oke, kita scroll. Oke, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Anang. Pada Anang, saya kembalikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan data-data masjid yang ada di Depok. Berikut adalah daftar masjid yang ada di Depok. Yang pertama adalah Kudamas yang menggunakan grid 12 sebagai pusatnya. Kemudian di bawahnya saya menggunakan grid 6 dan 6. Saya bagi menjadi 2 atas dan bawah. Oke, kemudian saya akan mengklik lengkapnya dan akan menampilkan
daftar misalnya detail dari masjid tersebut. Oke, ini adalah merupakan detail dari masjid tersebut. Di sini terdapat gambar tentang masjid tersebut, sejarah masjid dan fasilitas masjid. Kemudian di sebelah kanan ada alamat dan peta lokasi masjid tersebut. Dan kita scroll ke bawah, di bawah ada testimoni dan komentator yang telah berkomentar di website ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke halaman masjid. Sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Apri Mikri. Baik, di halaman login ini kita diharuskan memasukkan email dan password di input yang belum kita mencoba untuk login. Kita masuk terlebih dahulu ke halaman register dengan cara klik belum punya akun. Nah, setelah kita masuk ke halaman register, kita bisa lihat nih, sama-sama disuruh masuk nama, email, dan password. Ketika kita tidak memasukkan data ke form tersebut, maka akan muncul peringatan. Nah, kita coba input. Oke, karena kita sudah ada akunnya, kita masuk lagi ke halaman login dan login seperti biasanya dengan akun yang telah disediakan. Oke, di dalam dashboard ini ada beberapa menu atau widget bisa kita lihat di samping kiri ada sidebar yang akan menghubungi ke halaman-halaman yang ada di administrator. Sedangkan pada main konten atau bagian tengah ada baca tuh ada total masjid dan lain-lain. Setelah data-data tersebut kita bisa lihat ada grafik tentang total pengunjung dan uang kas masjid. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Wanda. Kepada saudara Wanda, saya persilakan. Oke, baik, kita masuk ke halaman tabel masjid. Nah, di halaman ini terdapat tabel yang berisikan tentang tanggal pelaksanaan suatu kegiatan serta nama masjid. Ada nih alamat, kecamatan, kelurahan, ketua DKM, nomor telepon serta ikon-ikon berupa action yaitu detail, edit, dan hapus. Dan sekarang kita masuk ke halaman from masjid. Oke, nah di halaman ini terdapat satu ini ya, kita bisa diisi dulu berupa nama masjid, kecamatan, kelurahan, deskripsi fasilitas, nama pengurus, nomor telepon, email, alamat web, alamat lengkap. Nah, jikalau sudah diisi, kita sudah boleh submit nih. Dan sekarang kita masuk ke halaman berita. Nah, di sini sama ya seperti yang tadi, terdapat tanggal pelaksanaan, judul acara-acara, nama masjid, nama penulis, status, serta beberapa ikon, detail, edit, dan hapus. Oke, kita
menu tambah berita. Nah, di sini kita harus mengisi lagi ya, nama masjid, judul berita, isi berita, penulis, tanggal terbit, serta status berita. Nah, terdapat beberapa ini pilihan, ada simpan, update, dan hapus. Oke, selanjutnya Oke, sebelum itu ya, sebelum itu kita silakan, masuk ke Saudara halaman Wafi. ya sebelum itu kita masuk ke halaman home lagi. Kita back ke halaman home dulu. Boleh dihapus URL-nya yang bagian administrator dan from berita.html. Kita sisakan IP-nya saja. Oke, di sini ada satu menu yang belum dijelaskan, menu registrasi masjid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anang. Kepada Anang Oke, dipersilakan. saya akan menjelaskan kembali peran saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang registrasi masjid. Di sini terdapat form registrasi masjid, di mana jika Anda ingin mendaftarkan masjid Anda ke ini, Anda dapat mengklik registrasi masjid, kemudian masukkan nama masjid, kecamatan, kelurahan, deskripsi fasilitas, dan lain-lain. Kemudian bisa diklik daftar jika ingin mendaftar, kemudian klik batal jika ingin membatalkannya. Mungkin sekian, Saudara Wafi. Saudara kesimpulan Anda? ya cukup, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil, website ini dibangun dengan admin LTE serta beberapa fitur yang disediakan oleh admin LTE, serta ada beberapa bagian, dan ada bagian front end dan bagian back end. Cukup sekian, mari kita tutup. Saya persilakan kepada saudara Anang. Oke, langsung aja kita tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.